Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Idam Holid. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya sekarang ada di semester 7 di Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini dalam video ini sebelumnya video ini diperuntukkan untuk memenuhi salah satu tugas di UTS semester 7 ini, yaitu dalam mata kuliah komunikasi intrapersonal. Jadi di dalam komunikasi interpersonal ini atau di dalam mata kuliah ini saya ditugaskan untuk sedikit menjelaskan dari sedikitnya dua materi yang nantinya akan disertai dengan video pemeragaan atau video dari penjelasan tentang materi tersebut. Uh, jadi kalau bisa dijelaskan, di sini komunikasi intrapersonal menurut saya pribadi adalah suatu hubungan ataupun suatu materi. Jadi di dalamnya itu adalah menjelaskan tentang bagaimana hubungan antar individu, paling sedikitnya dua individu, di dalam saling bertukar informasi ataupun proses pengiriman dan penerimaan pesan gitu, yang saling berhubungan dan berkaitan. Dan ya, langsung saja ke materi yang pertama. Di sini materi yang saya ambil yang pertama adalah eskalasi hubungan dalam komunikasi intrapersonal. Jadi di sini apa eskalasi hubungan dalam komunikasi intrapersonal itu adalah jadi penambahan ataupun perkembangan dari hubungan itu sendiri ataupun komunikasi intrapersonal itu sendiri. Jadi semakin meluasnya hubungan ataupun semakin banyaknya interaksi yang kita lakukan, jadi itu bisa dinamakan dengan eskalasi dari hubungan intrapersonal. Lalu di dalam materi ini dikatakan ada sumber informasi orang lain yang dapat kita cari ataupun yang dapat kita ambil itu ada dari 4 sumber. Yang pertama, orang itu sendiri. Biasanya orang itu sendiri itu dengan cara bercerita. Jadi ketika kita ngobrol dengan seseorang, maka dengan secara sendirinya ataupun kita wawancarai, maka si orang tersebut akan memberikan informasi dirinya kepada kita seputar kehidupannya. Lalu yang kedua, perpanjangan dari orang tersebut. Perpanjangan dari orang tersebut itu bisa dikatakan bagaimana ia menampilkan kehidupannya, misalkan dari cara berpakaiannya, dari cara berkendaranya, dari rumahnya, ataupun hal-hal yang dilakukan tanpa harus dia beritahu secara langsung ataupun secara lisan. Lalu yang ketiga, ada dari orang lain. Nah, biasanya dari orang lain ini berupa informasi dari orang ketiga ataupun orang lain selain orang tersebut. Jadi biasanya kalau kita sering lihat itu seperti infotainment ya. Jadi menceritakan kehidupan orang lain, bagaimana hidupnya itu ataupun bagaimana perilaku dia dalam sehari-hari ataupun apa-apa saja yang dilakukan dia sehari-hari, seperti itu. Lalu yang keempat, ada dari konteks sosial. Jadi bagaimana dia berinteraksi sosial dengan hubungan masyarakat terdekat ataupun dengan orang di sekelilingnya. Nah, untuk lebih jelasnya, dalam video ini akan dijelaskan bagaimana pencarian sumber informasi mengenai orang lain tersebut dari beberapa contoh yang tadi. Silakan dilihat. Tadi isolasinya di rumah sakit Husen gitu, lama lagi, suruh istirahat total, nggak boleh kemana-mana. Banyak yang di mandiri gitu juga di Kalimantan. Ya rata-rata mah orang yang pulang kampung semua itu kena, bukan kena sih, ibaratnya disuruh isolasi di sono rumah sakit. Pas izin ke sini berarti udah dapat rapid test, berarti lu udah dinyatakan sehat kan ke sini lagi. Ya gua pas di sono istirahat, terus gua mau balik lagi ke Jakarta, mau bahas tentang kuliah.
di rapid test lagi, di swab, dan hasilnya bagus gitu, nggak masalah gitu. Alhamdulillah di sini kita bisa nyelesain tugas-tugas yang lain juga. Iya, untung aja nggak ada masalah yang lain gitu, kendala yang lain. Kita menuju bahasan materi yang kedua. Yang kedua ini adalah komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal ini dapat dikatakan sebagai informasi ataupun emosi yang kita sampaikan tidak disampaikan secara lisan ataupun secara linguistik, ataupun disebut dengan non linguistik seperti itu. Jadi kan kadang kita dalam berkomunikasi tidak hanya lempeng-lempeng aja gitu. Ada ekspresi ataupun gerak tubuh ataupun gimik yang biasanya kita lakukan. Misalkan tanpa kita berucap pun kita melakukan suatu gerakan tubuh, maka orang lain tersebut sudah mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, itu merupakan salah satu dari apa yang disebut dengan komunikasi nonverbal. Bisa juga menunjukkan emosi ataupun perasaan kita saat ini ataupun yang sedang kita rasakan. Jadi dalam berekspresi ataupun ketika kita melakukan komunikasi, gerakan tubuh ataupun emosi kita itu mencerminkan suatu hal. Nah, itu juga merupakan suatu dari komunikasi nonverbal. Misalkan kita lagi marah ataupun kita lagi malas dan bahkan kita lagi galau atau lagi nangis kan. Nangis merupakan suatu komunikasi nonverbal juga, karena tanpa kita mengkomunikasikan apa yang kita rasakan, mereka sudah tahu apa yang terjadi. Berarti kita sedang sedih ataupun sedang ada masalah seperti itu. Adapun contoh ataupun hal-hal komunikasi nonverbal dalam kehidupan sehari-hari dapat teman-teman lihat dalam video berikut ini. Di rumah nggak tahu di mana. Iya, lihat Mang Ucuy. Lihat Mang Ucuy. Lihat Mang Ucuy. Nah, baik, jadi itulah penjelasan singkat mengenai dua materi yang ada di dalam mata kuliah komunikasi intrapersonal. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun penjelasan saya dalam video ini yang kurang begitu tepat ataupun kurang begitu jelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.